Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan membahas tentang dua kata, yaitu Anda itu adalah seorang trader atau seorang investor. Nah, dua kata ini sebenarnya sering ngeblunder di dalam otak kita dan sering terjadi kesalahpahaman atau ketidakmampuan kita mencerna kata-kata dua ini. Padahal kita ini sebagai A, tetapi ngakunya sebagai B. Nah, langsung saja ke videonya. Jika kita masuk ke dalam dunia cryptocurrency, pasti selalu berpikir tentang Bitcoin, Ethereum, dan koin-koin lainnya. Nah, apabila kita mulai masuk ke dalam zona tersebut, pasti ada beberapa hal yang harus kita pikirkan, seperti market apa yang kita mainkan, kripto apa yang kita beli, dan lain sebagainya. Tetapi ada banyak atau mungkin 90% orang itu tidak sukses di dalam dunia cryptocurrency. Itu karena kesalahpahaman ini ya. Ini adalah market Bingbon dan ini adalah market Indodax. Dua market ini sebenarnya sama-sama saja market cryptocurrency, tetapi beda aliran, beda fungsi, dan beda untuk peruntukan. Sebenarnya seperti itu. Tetapi rata-rata orang seolah kayak mensamaratakan atau memukul rata definisi-definisi yang ada. Misalkan Anda nih ya, ini banyak banget yang seperti ini ya. Kita lihat market Bingbon seperti ini, dan kita lihat market Indodax seperti ini. Nah, kayak gini ya. Lalu kita berpikiran bahwasanya harga Bitcoin 807 juta. Kita punya modal nih 1 juta rupiah. Kita punya modal 1 juta rupiah. Lalu kita depositkan ke dalam salah satu dari market Indodax ataupun market Bingbon, tanpa mengetahui cikal bakal gunanya apa. Uang 1 juta itu sebenarnya untuk apa? Kalau misalkan kalian memakai, ini bukannya sombong atau bukan seperti apa, ini realita fakta lapangan yang terjadi. Kalau kalian mempunyai uang 1 juta rupiah, lalu kalian masukkan ke Indodax yang notabene adalah market kripto, ya, notabene adalah market kripto spot trading, oke? Indodax adalah spot trading. Nah, spot trading ini definisinya adalah membeli waktu murah, dijual waktu mahal, begitu kan? Kadang-kadang kebalik juga, akhirnya loss gitu kan. Nah, tapi bukan itu yang akan saya bahas. Tetapi yang akan saya bahas adalah kalau modal 1 juta rupiah, itu judulnya untuk berinvestasi supaya uang 1 juta rupiah kalian itu berlipat ganda. Lalu kalian main di Indodax dan berharap bahwasanya dengan modal 1 juta bisa memaksimalkan profit yang maksimal supaya bisa beli uang rokok atau supaya bisa beli jajan atau supaya kalian bisa bertahan hidup. Itu sangat-sangat salah, guys. Itu sangat-sangat salah. Oke? Kalau misalkan kalian uang 1 juta lalu bermain di spot trading itu per hari itu naik turun sebesar 3%, 6%, 1% ya ini ya. Ya, kita bisa lihat semuanya ya di sini ya. Di sini ya kita bisa melihat semuanya. Ini per harinya hanya kurang lebih naik 0,6%, turun 0,6%, 3%, 5%, 7% kayak gitu. Seperti halnya di Bingbon juga, marketnya sama aja karena memang semua harga Bitcoin itu sama ya. Tapi ada satu hal yang kalian lupa. Kalau kalian modalnya itu 1 juta rupiah atau mungkin di bawah itu, mau sampai kapan kalian akan bermimpi untuk mendapatkan profit yang maksimal? Berarti secara tidak langsung peruntukan uang Anda itu harusnya untuk menjadi seorang trader kan? Pengennya jadi trader kan? Kalau kalian pengen jadi investor, oke lah, boleh kalian main di spot trading seperti Indodax dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan modalnya cuma 1 juta, kalian main di spot trading, secara logika, satu hari misalkan nambah 2%, 3%. Besoknya masih hold, besoknya loss 5% atau 10%, besoknya lagi profit 2%, 3%. Karena mustahil rasanya di market Indodax atau market spot trading itu bisa mendapatkan profit maksimal secara cepat. Oh, kalau coin pump gimana bang? Itu beda cerita. Itu sangat jarang terjadi. Nah, gimana ceritanya kalian ingin menjadi seorang trader, ingin mencukupi kebutuhan sehari-hari, kalau memang penghasilannya cuma 3% sampai 3%? Please sadar, tolong sadar bahwasanya peruntukan kalian main di dunia cryptocurrency itu untuk apa? Untuk menjadi seorang investor, apa untuk menjadi seorang trader? Kalau judulnya kalian mencari uang, itu harusnya dan memang benar-benar harus kalian harus bermain di pasar leverage atau margin leverage seperti hanya Bingbon, Bityard, LMT dan sebagainya. Dan ini kita contohkan sebagai Bingbon. Kenapa? Bingbon ini adalah fee yang paling kecil di antara market segalanya.
Oke, kayak gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya di Bing Bond ini kita bisa mengopen posisi kurang lebih misalkan 5 dolar. 5 dolar itu kan setara kurang lebih 70.000 ya. Sekitar 70.000 atau lebih. Kayak gitu. Nah, ini bisa dikali guys. Ini bisa dikali 1 kali, 5 kali, 10 kali lipat, 20 kali lipat. Jadi walaupun turun 2% atau turun 0,05% seperti ini, kalau kalian memakai leverage besar, itu modal kalian akan kerasa. Dan kalau memang judulnya kalian menjadi seorang trader, itu harus main di margin leverage seperti hanya Bing Bond, Bityard, atau Let Me Trade seperti itu. Kalau memang modal kalian hanya di bawah sekitar 1 juta atau mungkin di bawah 5 juta, itu saya sarankan untuk bermain di margin leverage. Kalau modal kalian itu masih di bawah 5 juta, secara tidak langsung sebenarnya itu adalah syarat untuk menjadi seorang trader, bukan menjadi investor. Kalau investor nih ya, beli sekarang, minggu depan dicek, bulan depan dicek. Lah kalau misalkan kalian, ini tipenya yang mana nih? Kalau kalian tipenya mempunyai uang di bawah 5 juta, setiap hari ngecek pasar, setiap hari nganalisis, setiap hari itu pengen mendapatkan profit, itu adalah bukan jiwa investor. Dan kalian sangat tidak cocok untuk bermain di spot trading. Nah, mungkin itu ada salah satu hal yang paling mendasar dan yang paling mendominasi di hidup Anda, bahwasanya kalau misalkan kalian melihat grafik-grafik seperti ini nih, kalian itu bukan seorang investor. Secara tidak langsung kalian itu harus pengennya jadi seorang trader. Kalau memang analisis setiap hari, pengen profit setiap hari dan lain sebagainya, itu harus menjadi seorang trader. Dan sebagai catatan, kalau kalian bermain trading di spot trading ya, tapi dengan judul pengen mendapatkan profit yang maksimal, itu nggak mungkin bisa seperti itu. Kalaupun bisa, itu mungkin sangat-sangat hoki. Ya gimana nggak hoki? Di dalam Indodax itu saja lebih 50 atau mungkin hampir 100 cryptocurrency. Ibarat kata kayak kalian cangcip cup, belalang kucup. Kalian milih yang mana? Ya kan nggak masuk logika tiba-tiba Bitcoin naik 100%, Ethereum naik 100%, kan nggak bisa seperti itu guys. Nggak bisa. Jadi kalian harus paham bahwasanya jiwa kalian itu jiwa apa sebenarnya. Pengennya kalian itu seperti apa. Kecuali kalau memang kalian menjadi seorang kalian pengen menjadi seorang investor, modal minimal 100 juta sampai 1 miliar ya, atau 1 miliar ke atas. Nah, itu boleh. Beli Bitcoin sekarang, buka bulan depan. Beli Ethereum sekarang, buka bulan depan. Kalian tidak akan gelisah. Tapi kalau misalkan kalian hanya modal di bawah 5 juta, tetapi kalian bermain spot trading, walaupun saya tidak menyalahkan spot trading, tapi kita bicara realita, kita bicara fakta. Pengennya kalian apa? Kalau misalnya pengen kalian ada mendapatkan profit yang maksimal setiap hari, kurang lebih 100.000 sampai 500.000, ya bermain di leverage trading, bermain di Bing Bond, bermain di Let Me Trade, bermain di Bityard, atau kalau misalkan kalian pengen main futures, main di Binance. Saya tidak memihak manapun, tapi saya memikirkan sebuah realita yang ada. Saya memberitahu kalian nih, pikiran kalian pengennya apa. Kalau hanya pengen investasi saja, ya udah, jangan dibuka setiap hari, bikin pusing. Percuma kalian buka setiap hari, toh kalian modal juga segitu. Kalau nyangkut aja. Tapi kalau bermain leverage trading, modal kecil bisa dimaksimalin gitu kan. Modal 5 dolar aja itu bisa mendapatkan kemungkinan hingga 50 dolar. Gak percaya? Ya, berarti Anda masih belum pernah main leverage trading kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan di spot trading, modal 5 dolar, apakah bisa cepat menjadi 50 dolar? Ya nggak mungkin. Bukan nggak bisa lagi, nggak mungkin menurut saya. 5 ke 50 dolar itu butuh 10 kali lipat kalau dalam spot trading. Tapi kalau misalkan di dalam leverage trading, ini kan ada leverage-nya, ada 1 kali, ada 5 kali, 10 kali, hingga 125 kali. Walaupun harga turun hanya 1%, kalau misalkan analisis kalian benar menggunakan leverage 100 kali, itu setara 100%. Berarti kalian modal 5 dolar aja bisa mendapatkan 5 dolar per hari. Tapi kalau misalnya kalian modal di spot trading, modal 50.000, modal 100.000, modal 200.000, apa iya bisa mendapatkan? Mustahil. Tapi bang, itu kan resikonya, lossnya besar. Ya memang seperti itu kawan. Sekali lagi kan saya bilang bahwasanya kalian itu pengennya seperti apa? Pengen memaksimalkan profit atau pengen hanya sekedar ngecek market, sekedar investor saja? Kalau misalkan kalian pengen mendapatkan hasil yang maksimal tanpa adanya yang risk maksimal juga, ya nggak bisa. Semakin besar pendapatan kita, semakin besar juga resiko yang ada di dalam kita. Tapi kita bukan bicara tentang judi ya. Kalau gambling beda lagi, binary option beda lagi. Kalau binary option memang kita mengadu nyali gitu kan. Itu jiwa-jiwa gambling. Tapi kalau misalkan seperti ini, kita bisa hanya memakai leverage 10 kali lipat. Kita modal 1 juta memakai leverage 10 kali lipat, aman-aman saja. Aman-aman saja. Berarti kita serasa bermain 10 juta kalau misalnya kayak gitu. Mendapatkan 1 juta lagi sangat mungkin dalam 1 hari, sangat mungkin itu. Tapi kalau misalnya kita bermain di spot trading ya, pikir sekali lagi, untuk mendapatkan 1 juta dengan modal 1 juta itu sangat sulit.
Mungkin berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, atau mungkin kalian jenuh akhirnya di withdraw lagi. Tapi kalau misalnya dalam leverage trading, dalam futures trading, seperti hanya big bond dan lain sebagainya, coba kalau memang kalian itu bertanya kepada dalam jiwa sendiri, bercerminlah kalian itu pengennya apa, pengen menjadi investor apa trader. Definisi investor itu adalah bukan ngecek pasar setiap hari, bukan seperti itu guys. Dia hanya berkala dan memang bermain di skala besar. Judulnya aja investor. Tapi kalau misalnya kalian judulnya trader, terus kalian main di spot trading di bawah 1 juta, tidak akan pernah bisa maksimal. Akhirnya Anda jenuh sebelum berhasil. Itu yang harus kalian ingat. Jadi semoga bermanfaat video kali ini ya. Ingat, kalau misalkan kalian ingin memaksimalkan profit, bermainlah di leverage trading. Kalau memang modalnya masih kecil. Kalau kalian modal kecil, main di spot trading, secara logika, secara realita, itu sangat-sangat susah untuk mendapatkan profit yang maksimal. Apalagi profit harian. Bisa pun itu pasti hanya sekian rupiah saja. Terus market rekomendasi dari saya, ya terserah. Kalian mau milih Bing Bond, kalian milih Let Bitrate, kalian milih Bitchart, kalian milih Binance, itu semuanya silahkan. Kalau sekarang saya menyarankan ke Big Bond, karena apa? Fee-nya paling murah di antara seluruh market leverage trading. Kayak gitu ya. Jadi Big Bond ini adalah yang paling murah. Let Bitrate ada, Binance ada, Bitchart ada, atau banyak sekali. Prime XBT ada, dan sebagainya. Gunakan logika kalian, lihatlah realita yang ada, jangan terlalu berhalusinasi. Pengen mendapatkan profit maksimal tapi modal cuma di bawah 5 juta, pengennya penghasilan 500.000 per hari, nggak mungkin terjadi di spot trading. Semoga bermanfaat video kali ini. Saya Andi Firmansyah. Use your logic. Salam traders.